Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang ketua kelasnya mimpin doa dulu ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu mau membuat absennya. Lihat absennya dulu. Aisyah, Aliza, Ardeola, Dina, Intan, Hadir Ibu. Keiza. Berarti itu ada 17 orang hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah ibu semua, sebelum kita masuk pelajaran sekarang itu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Berarti minggu lalu ibu ada masuk tentang kecerdasan artifisial. Kamu masih ingat kan apa itu kecerdasan artifisial? Atau istilah apanya apa? AI atau AI ya, itu yang minggu lalu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu maunya kita beri semangat dulu ya. Ya, ikuti sama-sama. Kita akan ice breaking dulu sama-sama ya. Sebelum pelajaran dimulai, ini ada pretestnya satu ya. Sudah ada ibu kirim di kamu semua. Nah, sekarang isi. Pernah dengar nggak apa yang kamu pelajari ya? Boleh cuma 10 detik satu soal itu ya, cepat aja. Apa nilainya? Muncul nggak nilainya? Baik, kalau sudah kita sudah ada pretest, berarti itu tes awal. Nanti kalau di akhir nanti ibu kasih tes lagi, kamu harus tahu isinya ya, karena kita udah belajar. Sekarang kita kan belum belajar lagi. Pernah kamu dengar AI itu AI atau AI seperti itu pada masyarakat, atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya kecerdasan artifisial. Dulu sebelumnya kecerdasan buatan, nah sekarang kecerdasan artifisial. Di mana lihat atau kamu rasakan? Yang kamu pegang sehari-hari seperti HP. Ya, HP itu di mana letaknya ya AI-nya itu? Ya, di WA ada apa di sana? Meta AI. Itu AI juga tuh. Apa lagi? Ya, IG. Ada YouTube. Kamu bisa lihat YouTube kan? Apa lagi? ChatGPT tadi. Apa lagi? Ya? Cici. Ya. Terus apa lagi? Ini Gemini. Nama apanya Gemini. Udah tahu kan? Ya. Itu. ChatGPT. Canva. Kalau Canva ini pakai ID belajar. Ya. Belajar kita. Nah, ini Gemini. Ya, udah tahu. Jadi sebelum kita lanjut, ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya, murid mampu mengenali dan menerapkan
artificial, pemanfaatan secara umum dan secara khusus. Terus yang keduanya, murid mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk kolaborasinya ya. Misalnya kalau kita pakai ChatGPT, kemana kita mau arahkan? Nah, itu kolaborasi dari kita. Terus murid mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Terus yang keempatnya, murid menganalisis model atau metode pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Lanjut. Kegiatan tadi pemrosesan teks. Nah, itu pakai Grammarly. Sama dengan ChatGPT. Ada workbook. Nah, seperti itu. Nanti kita kalau ini untuk teks, kita buat teks pengenalan suara. Google Assistant. Pernah kamu dengar Google Assistant? Seperti ini ya. Kalau di HP ini kan ada nih Google Assistant. Pernah kamu pakai Google Assistant kah? Di HP ini ditekan lama. Tolong saya mainkan lagu ulang tahun. Ya, seperti itu. Berarti itulah kecerdasan AI itu yang harus kita tahu kan? Nah, seperti itulah. Nah, berarti ada lagi analisis gambar, ada Canva. Kalau gambar-gambar Canva, kita buat presentasi seperti ini ya. Ini pakai Canva nih. Berarti dari awal ini Canva nih. Mau apa modelnya Canva. Ada Excel, AI edukasi, ada pakai Quizzes. Tadi kalau yang apa tadi itu pakai Google Form. Ya, kalau Google Form itu kan murah kita kirim, kan lebih mudah ada kan? Nah, seperti itu kita isi tanggal, nanti ibu lihat muncul dia, oh ini nilainya. Tadi kan muncul semua nilainya ada nilai 100. Berapa paling tinggi? Ada yang paling tinggi berapa? 80. Nah, tapi tidak bagus. Di awal dulu udah 80, apalagi kalau udah selesai itu udah 100 nilainya kan? Nah, seperti itu. Peran KA dalam bidang umum, nah di sini ada penerapan dalam bidang ekonomi, penerapan di bidang pemerintahan, di bidang kebudayaan. Di bidang umum, kesehatan, industri dan manufaktur. Terus di dalam ekonomi ada e-commerce. Pernah dengar e-commerce apa? Kalau kita e-commerce, kamu pernah belanja di Shopee nggak? Kalau kita belanja di Shopee, apa yang memudahkan kita? Masuk keranjang, nanti dicat sama orangnya kemana? Padahal orangnya nggak tahu kita kemana kan? Nah, nanti siapa yang sering belanja? Kamu udah biasa kan belanja di Shopee? Nanti apa lagi di TikTok? Nanti kamu misalnya, wah itu dia apa yang kita belanja, apa yang itu e-commerce-nya tuh. Sama kayak KTP sekarang pakai e-KTP ya. Itu udah enak aja dia kan. Sekarang itu udah canggih. Ya, kecerdasan artifisialnya. Lanjut lagi, nanti dalam pusat dia tahu gimana dalam pusat. Ada nanti aplikasinya. Ini yang pemerintah nih KTP-nya ya. Kebudayaan, arsip budaya, berarti arsip-arsip itu nanti udah ada dimasukkan ke bagian. Misalnya kamu lihat tahun sekian, sejarah tahun sekian di mana? Itu kita lihat pakai komputer, ini udah diarsipkan. Kita tinggal klik aja lagi, udah masuk ya apa yang akan kita cari. Itu mudahnya sekarang. Jadi itulah pentingnya AI itu, kecerdasan artifisial itu melebihi. Jadi kita harus bisa menginputnya. Apa yang kita input itu udah keluar. Jadi tidak semua yang kita input itu benar. Jadi disitulah kita akan bisa memilah-milahnya. Di sana ada yang nggak bagusnya, ada juga ada yang negatif dan ada yang positifnya. Di mana-mana ada yang negatif, ada yang positif. Sama kayak kita manusia ini kan tidak sempurna kan? Kita cantik, kita hidup pesek. Kita misalnya jelek, tapi hati kita baik. Nah, seperti itu. Jadi kita ini tidak ada satupun yang sempurna. Ya, jadi kawan kamu ininya apa, tapi kelebihannya ada lagi. Jadi jangan mencari seorang yang sempurna. Nah, sama seperti itu. Berarti kita sebagai manusia harus terima apa adanya. Potensi diri kita ada, kita gali terus. Nah, kita kuat, kita bisa. Seperti itu aja. Ya.
Sekarang ada scan otak, sakit kepala tiap hari kamu, misalnya gimana tahunya di scan itulah kepala otak kamu scan nanti di dalam ruangan itu. Nah, di mana dia yang sakitnya? Padahal kan nggak tahu. Nah, itulah pakai. Misalnya dada kamu sakit, ada patah tulang. Ah, itu pakai apa namanya istilahnya? Ronsen. Nah, itu dia kecerdasan kita tuh. Manusia itu membuat seperti itulah. Dan tidak perlu kita buka kulit tubuh kita untuk melihat yang patah di dalam kan? Nah, itu kecerdasan dari untuk kesehatan dunia itu. Berarti penerapan di bidang pendidikan. Nah, ini dia penerapan di bidang pendidikan itu ada LMS. Berarti ada perguruan tinggi dengan kemampuan adaptasi tinggi. Dia pakai prestasi belajar. Penerapan di edukasi, konten edukasi ya. Kolaborasi dengan AI yaitu manusia bekerja sama dengan sistem kecerdasan buatan untuk menyelesaikan tugas tertentu, bukan menggantikannya. Dalam kolaborasi ini, AI berperan sebagai asisten cerdas yang bisa mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas hasil kerja manusia. Jenis perangkat AI populer untuk kolaborasi yaitu 1. Grammarly Hemingway Editor ChatGPT, berfungsi untuk membantu menulis, menyunting, dan memberi ide tulisan. 2. Canva AI, berfungsi untuk membuat poster, logo, banner, infografis otomatis. 3. Gamma App, berfungsi untuk menyusun presentasi secara otomatis dan menarik. 4. Quizzes AI, berfungsi untuk membantu menghasilkan pertanyaan secara otomatis. Jadi itulah fungsi dari AI dan kolaborasinya. Nah, sekarang kan sudah ibu kasih soal tugas tadi ya, kamu kerjakan tugasnya atau soalnya pakai ChatGPT. Kalau sudah, kita tampilkan di depan satu kelompok saja, ya. Kalau seperti ini ada classroom, pernah belajar classroom dulu? Pernah kan? Nah, itu tugas-tugas kita masuk ke classroom semua. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum ada tugas yang akan kamu kerjakan per kelompok. Nanti aku kasih tugas. Ini kelompok 1. Nanti digabung aja ya. Kelompok 2. Nah, nanti sebentar aja. Nanti diisi. Sebentar di sini nanti kamu isi aja di sini. Nanti kita tapi sebentar. Ya. Isi kalau kita nggak ngerti boleh. Apa nih tema perangkatnya? Banyak apa? Ada ChatGPT. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya akan membacakan hasil diskusi yang tugas yang telah Ibu kasih. Nama perangkat, jadi Google Lens. Jenis media, aplikasi perangkat lunak. Fungsi utama, analisis gambar dan pengenalan objek. Jadi contohnya penggunanya, mencari informasi tentang objek di foto, manajemen teks dari gambar. Udah sekian saja hasil diskusi kami. Nah, tepuk tangan, beri aplaus temannya. Terima kasih. Inilah ada kelompoknya. Apa gimana? Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil yang kami buat. Refleksi. Apa manfaat yang kamu rasakan saat menggunakan perangkat AI? 1. Memudahkan dalam mencari apapun seperti tugas dan banyak hal lainnya. Yang kedua, menurutmu apa tantangan dari penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Tantangannya itu privasi dan keamanan data, ketergantungan pada teknologi, bias dan diskriminasi, kehilangan lapangan pekerjaan, kurangnya regulasi dan etika, dan kesalahan atau multifungsi AI, serta kesenjangan digital. Yang ketiga, bagaimana peran manusia tetap penting meskipun AI semakin canggih? Jawabannya, kecerdasan emosional dan empati, nilai moral dan etika, kreativitas asli, penilaian dan akal sehat, pengawasan dan kendali, serta keterampilan unik dan keahlian praktis. Sekian. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus. Dan sebelum penutupan pelajaran spesial ini, apa manfaatnya yang dapat kamu rasakan? Ya, silahkan. Siapa yang bisa?
Ayo, Syafa, silahkan. Manfaat yang dirasakan memudahkan dalam mencari apapun seperti tugas dan banyak hal lainnya. Ya, jadi untuk kecerdasan artifisial ini manfaatnya apa tadi? Bilang Syafa? Memudahkan kita untuk mencari jawaban atau memudahkan kita bekerja, itu ya maksudnya ya. Dah. Berarti udah bisa kamu pahami semua? Sudah. Ya, sebelum ibu tutup, besok kita akan belajar lanjutan dari kolaborasi dari KA ini ya. Sebelum ibu akhiri, kita ucapkan assalamualaikum bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.